Ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya baru nanti dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita dulu. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai orang-orang yang fobia salib. Di mana teman-teman sekalian mereka tidak bisa melihat salib ataupun simbol-simbol salib gitu ya. Jadi ini di cuplikan yang kalian lihat, itu adalah sebuah perusakan kuburan teman-teman sekalian. Jadi kan ada salib di situ. Jadi mereka merusak. Mereka teriak-teriak Allahu Akbar. Mereka teriak-teriak demi nama Tuhannya dalam perusakan ya. Jadi kuburan saja dirusak oleh mereka teman-teman sekalian. Apalagi gereja ya. Jadi teman-teman sekalian seperti apa video ini? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Apa yang berantaknya tadi? Apa yang berantak? Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di dalam video tersebut ada beberapa oknum yang merusak salib atau lambang salib di dalam kuburan Kristen, saudara. Anehnya, mereka membawa-bawa nama Allah mereka dan mereka mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Ya, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama. Teman-teman sekalian, bagaimana ya komentar kalian di situ ya? Dan teman-teman muslim yang berkomentar, silakan ya. Kira-kira ini sebuah perintah daripada Tuhanmu, sebuah perintah daripada Allahmu yang mengatakan bahwa rusak ya. Karena saya sih lihat ya, bukan hanya di kalangan umat, tapi juga ya ustadz-ustadz ya seperti Ustadz Abdul Somad yang selalu menghasut jemaah atau umat Islam ya, bahwa kalau ada simbol salib itu harus dipilok ya, ibarat dia katakan yang ada di ambulans itu ya dipilok ya, tanda plus itu dipilok kata dia. Kemudian yang melihat tiang listrik juga pun ya haram itu karena berbentuk salib. Dan kalau ada ya salib itu di rumah sakit, dan itu harus ditutup jika yang masuk rumah sakit itu adalah umat Islam. Nah teman-teman sekalian, narasi-narasi seperti dan pengajaran seperti inilah yang membingungkan, yang mengacaukan pikiran-pikiran daripada umat. Jadi tak heran jika di mana-mana di Republik Indonesia ini terjadi yang namanya pembubaran ibadah, perusakan gereja, penghancuran gereja ya, di bom gereja. Ya itu memang terjadi gitu. Dan jelas kawan-kawan, mereka beragama Islam. Mereka teriak-teriak Allahu Akbar. Mereka teriak-teriak demi agamanya. Bahkan ada yang bersolawat, bahkan ada yang menyanyi dalam lagu-lagu Islam gitu ya. Untuk perobohan gereja, penghancuran gereja, pelarangan gereja. Dan itu real terjadi. Maka teman-teman sekalian, sebagai minoritas, sebagai seorang Kristen, kita tetap berdoa untuk pemerintah. Supaya memang Tuhan taruh pemerintah. Ya. Saya tidak katakan bahwa mungkin Bapak Presiden Jokowi gagal ya. Karena beliau terus memang mengedukasi, terus memang menyampaikan bahwa semua orang punya hak untuk beribadah. Dijamin oleh hukum, dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi ya pada kenyataannya masih banyak terjadi. Jadi kita mau ya
pemimpin-pemimpin setelah Bapak Presiden Jokowi ini lebih tegas lagi untuk menegakkan itu. Supaya jangan terjadi yang namanya diskriminasi. Tidak terjadi yang namanya itu perkotak-kotakan antara masyarakat Republik Indonesia. Bayangkan teman-teman sekalian, tadi itu kuburan, itu dirusak oleh mereka. Apalagi gereja. Ya. Jadi memang saya rasa ini otak miring kawan-kawan. Otak memang setengah. Jadi kalau waras, apa sih salahnya salib itu? Apa sih salahnya kuburan itu? Udah jadi kalau mayatnya mungkin orang Kristen ya udah jadi tanah gitu loh. Ya perlu dilakukan tindakan yang tidak terpuji di situ. Ya tapi karena memang mereka adalah orang-orang yang memang tidak punya otak, ya apa boleh buat teman-teman sekalian, itu terjadi. Nah teman-teman, saya membagikan kepada kita ya perusakan-perusakan gereja yang ada berikut ini. This truth has always been before you. Can you see? There is no way. Keep walking on hand in His hand, hand in hand, hand in hand. Ini untuk melakukan pembongkaran, kita harus menyambut mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan cinta kasih. Kau berikan kasih dan sukacita Tuhan, supaya gereja kami tidak jadi dibongkar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita, Bu.
There's a way to heaven, and his name is Jesus Christ. You know, every single one has a God-shaped hole in their heart. And people are trying to fill it with many things. It might be money, sports, fame, alcohol, drugs, sex, or something else. So many things can damage our soul, and we may think that life is not worth living anymore. You have heard that there's a God, but do you really know that He loves you more than anything? You are not perfect. You have sinned against Him. God hates sin, but He loves sinner. That's why He sent Jesus to die for you. You can be forgiven through Him. It doesn't matter what you have done or how bad you think you are. He knows what you are, but He loves you and wants to take you to heaven. Ask Jesus to forgive your sins and save you. The Bible says in John chapter 1 verse 12, "But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." Pray this prayer with me. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah tonton bersama, dan perusakan-perusakan itu terus terjadi, dan kita ya tidak boleh membalas. Karena apa? Kita diajarkan untuk mengasihi. Ya, yang kita lakukan adalah berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, jangan menuntut pembalasan, kata Tuhan, tapi berilah kesempatan pada murka Allah. Jadi kita serahkan mereka kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak. Karena yang mereka lawan bukanlah manusia seperti kita, tapi Tuhan di atas segala Tuhanlah yang mereka lawan. Oleh karenanya, mari tetap sabar, mari tetap memiliki hati yang bersih. Kita tidak boleh membalas kepada mereka, tapi kita hanya cukup berdoa saja agar mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka bisa diselamatkan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini, dan biarlah melewati video ini kita diberikan wawasan yang dalam soal agama sehingga kita bisa beragama dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.